aku pengen tanya gini ya. Sekarang aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius Marabar Serapion, bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shif'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tamu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Buah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim, betul. Pohon kurma. Pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Yesus di dalam Al-Quran lahir di kandang kurma itu ada ayatnya. Sekarang saya mau bertanya, di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba? Tunjukkan. Tunggu ya. Ya, coba sekarang Bapak cari, minta kepada Roh Kudus Bapak untuk memberikan jawab yang tepat, karena saya bertanya kepada gembala sidang, pada doktor teologi pun tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba? Jadi ketika ada sebuah narasi, Isa bukan Yesus, karena Yesus lahir di kandang domba. Isa lahir di bawah pohon kurma. Ketika saya tanya, di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba? Silakan. Bentar saudara ya, bentar. Ya, Bapak tanya aja kepada teman-teman yang di live chat, yang ada ya, di sini. Jadi teman-teman yang Kristen kalau bisa dapat informasinya ayatnya sambil saya mencari juga, langsung diinformasikan Pak Nandar. Ini kan untuk menggali pengetahuan kita tentang bagaimana kita beragama. Ya, demikian. Silakan di ini ya. Yesus lahir di kandang domba. Ini ada bocoran Lukas 2 ayat 7. Silakan dibaca. Bapak punya Alkitab enggak? Lukas 2 ayat. Silakan dibuka Lukas 2 ayat 7. Ini ada bocorannya. Kalau saya handphonenya cuma satu, dulu 2, cuma rusak handphone saya jadi 1. Kalau dulu ketika ada teman Lukas 2 ayat 7, saya langsung buka di handphone satunya. Ini 1. Kalau buka laptop agak ribet saya. Nah, nanti baru kita bedakan Isa dan Yesus itu beda atau enggak. Tapi banyak ya. Benar. Silakan Pak. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Ya, coba baca. Belum. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya.
Jadi tidak ada ayat di dalam Biblos yang menyatakan Yesus lahir di kandang domba. Kenapa Yesus ditaruh di palungan? Karena dia tidak mendapatkan penginapan penuh. Artinya apa? Artinya Yesus tidak lahir di kandang domba. Kecuali kalau di Al-Quran kan jelas ayatnya. Di mana Maryam atau Bunda Maria ini di bawah pohon kurma, terus kurmanya itu digoyangkan, lalu jatuhlah buah kurmanya, kemudian mengalirlah aliran sungai, dan Maria bisa melahirkan dan bisa meminum serta bisa memakan kurma. Dan ternyata ketika diteliti, kurma itu dapat bermanfaat bagi orang yang sedang bersalin begitu ya. Ada ayatnya. Sementara Bapak akui atau tidak, mohon maaf ya, saya tidak memancing emosi. Yesus lahir di kandang domba ini, tidak ada ayatnya. Yang ada adalah Yesus ditaruh di palungan. Itu bukan kandang domba, palungan itu. Iya, nggak ada ayatnya, Pak. Mau Lukas 2, ayat 7, mau ayat berapapun di dalam Injil kanonik, bahkan di dalam Injil apokrifa sekalipun tidak terdapat di mana Yesus itu dilahirkan. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau ingin membedakan Isa dengan Yesus karena kelahiran, siapa yang menyatakan Yesus lahir di kandang domba? Dari mana rujukannya? Oke, tadi juga palungan itu bukan kandang domba ya Pak ya. Karena kenapa ditaruh di palungan, kan Bunda Maria itu mencari tempat penginapan begitu ya. Karena sudah penuh, baru ditaruh di palungan. Nah, tempat kelahirannya di mana? Biblos atau ayat-ayat Injil sendiri tidak mencatat. Jadi sesuatu yang baru. Ya, jadi ini informasi buat teman-teman yang hadir, teman-teman Kristen. Pak Heri menyampaikan dengan bijaksana, saya ladeni dengan bijaksana. Kalau teman-teman Kristen yang emosian, memprovokasi, saya turunkan. Tapi karena Pak Heri ini kooperatif, maka saya senang menyampaikannya. Ini informasi yang baru bahwa Yesus lahir di kandang domba. Mungkin hanya pidato-pidato, khotbah-khotbah para pendeta. Tapi tidak ada ayatnya. Begitu. Saya rasa cukup. Oke, ya benar. Saya nggak temukan ayatnya, saya skip saja. Jadi itu jadi PR buat saya. Oke guys, jadi itu ya masih perdebatan tentang Nabi Isa dan Yesus ya, dan di sini ditegaskan kembali bahwa Yesus dan Isa itu sama ya, ada manusia yang sama. Jadi tidak benar bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Tidak ada ayat yang menegaskan seperti itu. Ya, baik di Al-Quran maupun di kitab Injil. Ya.